Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila Melisa, grup 2 profesi kelompok 7. Pada kali ini saya akan melakukan tindakan pemberian nebulasi kepada pasien. Hal pertama yang kita lakukan yaitu persiapan alat. Di sini ada perla, lalu di sini ada handuk, ada kasa, bengkok, set nebulizer, lalu di sini ada handscoon, lalu ada obatnya. Lalu sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, kita melihat RM dulu atau catatan medis dari pasien tersebut, apakah nanti ada komplikasi atau ada ketentuan yang harus kita ikuti. Lalu selanjutnya baru kita komunikasi kepada pasien. Selamat pagi, Bu. Gimana, Bu, kabarnya? Sesak ya, Bu ya. Ini Bu Debbie ya. Boleh lihat gelangnya, Bu? Oh iya, benar. Jadi Bu, hari ini kita akan melakukan tindakan pemberian obat melalui nebulasi, Bu. Ini mungkin membutuhkan waktu 10-15 menit. Nah, tujuannya itu agar nanti dahak yang ada di saluran pernapasan Ibu mengencer dan dapat dikeluarkan agar Ibu tidak sesak napas kembali ya, Bu ya. Sekarang sesak, Bu? Iya, sesak ya. Oke, kita akan kasih ini, setuju, Bu? Kasih obatnya. Oke, kalau gitu kita persiapan alat dulu ya, Bu ya. Dan selanjutnya kita melakukan persiapan alat, kita dekatkan perla. Isi, Bu, kita pasang perlanya dulu. Terus selanjutnya kita beri handuk di bagian dada. Dekatkan bengkok. Ibu, kita bisa duduk, Bu. Sedikit duduk. Nanti nggak susah ya, Bu ya. Setelah itu baru kita mencuci tangan lalu memakai sarung tangan. Setelah itu kita minta ibunya agar berkumur-kumur dan membersihkan mulut terlebih dahulu. Kita bersihkan dulu ya, Bu ya, mulutnya. Buka ya, Bu. Setelah itu barulah kita Ibu ada keinginan untuk membuang dahak, buangnya di sini, Bu ya. Oke, setelah itu kumur-kumur ya, Bu ya. Bersihkan kembali mulutnya. Bersihkan lagi, Bu ya. Setelah itu barulah kita mempersiapkan obat yang akan kita masukkan ke dalam alatnya. Nah, di sini sebelum kita masukkan obat, kita pastikan dulu 6 benar dari obat tersebut. Benar obat, benar pasien, benar rute, benar waktu, dan juga benar dosis yang akan diberikan. Lalu setelah itu baru kita memasukkan obat ke dalam spuit dan kita campur dengan aquabides. Setelah itu barulah kita masukkan ke dalam set dari nebulizernya. Masukkan. Kita masukkan, barulah kita pastikan alat tersebut sudah dicolokkan ke aliran listrik. Terus kita pencet turn on, lalu kita sambungkan alatnya ke mesinnya. Setelah itu sebelum kita memasang ini ke pasien, kita pastikan dulu ukuran dari sungkupnya itu sesuai dengan mulutnya. Lalu kita rasakan apakah sudah keluar uap dari alatnya. Setelah itu kita minta pasien untuk memakai sungkup. Bu, ini ada sungkup, Bu, nanti kita pasangkan ke mulut Ibu. Ini gunanya untuk mengencerkan dahak Ibu agar kalau misalnya udah habis nanti Ibu bisa mengeluarkan dahak dan kembali bernapas dengan tidak sesak kembali ya, Bu ya. Oke, kalau gitu kita pasang ya, Bu ya. Oke. Nanti Ibu hirup pelan-pelan ya, Bu ya. Oke. Tunggu ya, Bu ya. Nah, nanti setelah obatnya habis dan semua obatnya telah dihirup, lalu kita bisa membuka kembali. Ini sih, Bu, obatnya udah habis ya, Bu ya. Kita buka lagi ya. Setelah itu
bisa kita cabut dan turn off. Kita masukkan ke bengkok. Lalu di sini kita tanyakan ke pasien apakah ada keinginan untuk membuang dahak kembali atau tidak. Ibu, gimana nih Bu setelah ini, setelah kita beri obat, apakah ingin membuang dahaknya? Ya Bu, nih Bu, kita buang dahaknya di sini ya Bu ya. Udah Bu, bisa kumur-kumur di sini. Udah Bu, lalu kita bersihkan kembali bagian mulut dari pasien tersebut. Siap Bu, kita bersihkan dulu. Setelah semua dibersihkan, barulah kita membereskan mulut. Itu kita melakukan komunikasi kepada pasien. Gimana nih Bu keadaan Ibu setelah kita memberikan obat? Lebih lega ya Bu ya. Oke, kalau gitu, kalau misalnya Ibu ingin membuang dahak kembali, Ibu bisa memasukkannya ke sini ya Bu ya, bisa kumur-kumur setelah itu. Nah Ibu, kalau gitu saya tinggal dulu. Nanti kalau misalnya Ibu ada membutuhkan sesuatu, bisa pencet tombol di sini ya Bu ya. Begitu saya tinggal dulu ya Bu ya. Si Bu. Selanjutnya kita melakukan dokumentasi di mana pada tanggal 29 September 2021 telah dilakukan pemberian obat melalui nebulizer, di mana keadaan Ibu A telah membaik dan dahak sudah keluar dan juga sesak sudah berkurang. Tanda tangan perawat Alia Nabila Melisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila Melisa di grup 2 kelompok 2 profesi. Pada kali ini saya akan melakukan tindakan suction, di mana hal pertama yang kita lakukan yaitu persiapan alat. Di mana alat-alat yang kita butuhkan itu ada stetoskop, pelak, handuk, di sini ada bengkok, lalu ada kom, kasa, di sini ada kateter, lalu di sini ada sarung tangan steril dan juga mayo. Nah, dan juga di sini ada peralatan mesin dari suction itu sendiri. Lalu selanjutnya kita mengecek rekaman dari pasien, catatan-catatan medisnya, bagaimana kondisi pasien sekarang, adakah yang harus dihindarkan. Lalu selanjutnya barulah kita komunikasi kepada pasien. Selamat pagi Ibu. Pagi Surut. Ini benar Ibu dengan Ibu Aras? Benar. Benar ya Bu ya. Coba saya lihat gelangnya dulu. Ini benar ya Bu ya. Bu, kali ini gimana kabar Ibu hari ini Bu? Sesak Surut. Masih sesak ya Bu ya? Udah masih nggak bisa keluarin dahaknya Bu? Belum bisa. Belum bisa. Oke Bu, kali ini kita akan melakukan suction ya Bu, dimana tujuannya itu untuk mengambil dahak-dahak atau sekret-sekret yang ada di saluran pernapasan Ibu supaya Ibu nggak sesak lagi ya Bu ya. Ya. Oke, kalau gitu itu membutuhkan 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Kalau gitu saya persiapin alatnya dulu ya Bu ya. Ya. Selanjutnya kita dekatkan alat ke pasien. Ini pelak, kita pasang pelak terlebih dahulu. Selanjutnya dekatkan bengkok, kom, kasa, kita pasang. Siap Bu, kita pasang dulu di sini. Oke, selanjutnya barulah kita memasang tirai untuk privasi. Terus kita posisikan pasien. Ibu sini sudah nyaman? Sudah selesai. Sudah di sini aja Ibu ya. Terus selanjutnya kita mengecek lapang paru dari pasien terlebih dahulu. Siap Bu ya. Ibu nanti tarik nafas Bu. Hembuskan. Tarik nafas lagi Bu. Hembuskan. Oke, setelah dicek terdengar masih ada bunyi-bunyi rongki, di mana situ terdapat sekret-sekret. Lalu selanjutnya barulah kita melakukan memakai sarung tangan steril. Sebelumnya kita pastikan dulu mulut pasien tersebut bersih, dimana kita matikan dulu oksigennya, lalu kita buka. Ibu, kita buka dulu ya Bu ya sungkupnya. Kita akan melakukan suction.
Ya Bu, kita bersihkan dulu mulutnya. Ya Bu, kita bersihkan dulu. Oke, setelah itu baru kita memasang sarung tangan steril. Oke, setelah itu barulah kita mengambil set kateternya, dimana kita pastikan dulu mesinnya sudah dicolokkan dan berada di posisi yang tepat. Lalu kita ambil dengan menggunakan tangan yang non dominan terlebih dahulu. Terus selanjutnya kita ambil kita hubungkan ke mesin nebulizer suctionnya. Terus selanjutnya kita cek terlebih dahulu ke NaCl-nya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Tutup. Setelah kita pastikan sudah berfungsi dengan baik, barulah kita mensuction bagian mulut dari pasien. Ya Bu, kita masukkan dulu ya Bu ya selangnya. Sini kita masukkan selangnya sampai ke karina. Setelah itu kita tarik 1 cm, baru kita gulung-gulung, lalu kita keluarkan sekretnya ke dalam bengkok, lalu kita bersihkan kembali, lalu kita suction kembali. Ya Bu, kita tarik, kita gulung-gulung, lalu kita tutup lagi di sininya. Kita buang di bengkok, lalu kita bersihkan kembali. Lalu biarkan pasien untuk beristirahat terlebih dahulu dengan memakaikan kembali sungkup oksigen. Kita tunggu sampai 20-30 detik. Lalu setelah itu barulah kita lanjutkan kembali mensuction di bagian hidung. Lalu kita suction kembali. Siap Bu ya, suction lagi. Kita masukkan sampai ke karina, tarik 1 cm, baru kita putar-putar. Setelah itu kita buang, kita bersihkan kembali. Selanjutnya seperti itu juga kita masukkan lagi, tarik, gulung-gulung. Setelah itu baru kita buang dan kita bersihkan kembali. Kalau sudah terasa bersih, gimana Bu? Udah sedikit berkurang? Udah ya. Tuh bisa dipakai kembali ya Bu ya. Oke, setelah itu kita matikan alatnya, kita bersihkan alat-alat. Lalu setelah itu barulah kita cek kembali lapang paru dari pasien. Bu, kita cek lagi ya Bu ya. Tarik nafas Bu, hembuskan. Cek lagi Bu, tarik nafas Bu, hembuskan. Di sini tidak terdengar suara, sudah tidak terdengar suara rangki lagi. Gimana Bu? Setelah itu barulah kita komunikasi kepada pasien. Gimana Bu setelah kita melakukan suction tadi? Sudah sedikit Lega ya Bu ya. Berarti sesak nafasnya sudah berkurang ya Bu ya. Terus sudah nggak terasa lagi ada seket-seketnya ya Bu. Oke. Kalau gitu nanti kalau misalnya Ibu membutuhkan apa-apa bisa menghubungkan, bisa memencet tombol yang ada di sini ya Bu ya. Kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Setelah itu kita bereskan alat. Misi Bu. Itu kita melakukan dokumentasi di mana pada tanggal 29 September 2021 telah dilakukan suction kepada Ibu A, di mana kondisi Ibu A setelah kita suction itu sesak telah hilang, bunyi rongki pada paru sudah hilang, dan juga sekret-sekret didapatkan sudah didapatkan. Tanda tangan perawat Alina Bilanisa.